Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari baca dulu hadisnya. Malam ini pembahasan hadis, Bu ya. Jadi kemarin kitab Safinah, sekarang kitab hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah qalat qala Rasulullah yaghzu jayshul Ka'bata fa idza kanu bi bayda'i minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari. Artinya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, akan ada satu kelompok pasukan yang hendak menyerang atau menghancurkan Ka'bah. Kemudian setelah mereka berada di suatu tanah lapang, lalu mereka semuanya dibenamkan ke dalam perut bumi, dari orang yang pertama sampai yang terakhir. Aisyah berkata, saya pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir? Sedangkan di tengah-tengah mereka terdapat para pedagang, serta orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka, yakni tidak berniat ikut menyerang Ka'bah. Rasulullah menjawab, mereka semuanya akan dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian nantinya mereka itu akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari 2118, Muslim dan lafadznya menurut Al-Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam pengajian pada hari ini. Burung perkutut, burung tekukur Bang Mawi. Ya, kita patut bersyukur Bang Mawi. Malam ini pembahasan kita masih seputar bab ikhlas. Jadi bab ikhlas. Jadi tukang las katanya berangkat ke Mekah. Kalau orang ikhlas, insya Allah Bu hidupnya berkah, gitu ya. Ya, udah pasti.
Udah pasti kalau orang ikhlas hidupnya berkah. Tukang elas, pedi, rumahnya di Kalimati. Kalau amal kita ikhlas, maka insya Allah akan menjadi bekal di akhirat nanti. Gitu ya. Nah, jadi bisa. Jadi kalau nggak ikhlas, ya nggak bisa jadi bekal. Sia-sia ya Bu ya. Kita ngaji, ya kan? Datang kemari, tapi kita nggak ikhlas, dapat pahala nggak? Nggak dapat, sia-sia. Ya. Jadi orang ikhlas itu hidupnya udah dipastikan berkah. Rezekinya juga akan datang tanpa disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Nggak disangka-sangka datang. Mau ikhlas, ibadah harus ikhlas ya Bu ya. Terus ngurus anak harus ikhlas, ngurus suami harus ikhlas ya Bu ya. Suami kawin lagi harus enggak ya, jangan ya. Jangan Bedi, enggak boleh. Harus ya. Pada ngurus musola ya kan, rumahnya Allah harus ikhlas. Saya kalau ngurus musola ikhlas, pengurusnya pada ikhlas, itu biasanya harmonis. Hubungan baik, enak. Kegiatan apa aja bisa terselenggara karena pengurusnya ikhlas. Tapi ntar kalau ada satu orang aja dah yang hatinya ada sedikit enggak ikhlas, biasanya akan terjadi konflik. Di mana-mana begitu. Di mana-mana masjid musola kenapa terjadi konflik? Karena ada salah satu pengurusnya yang hatinya kurang ikhlas. Ini sebelum saya baca hadis, saya cerita aja dulu Pak Edi ya. Ya, jadi tahun 2011 saya itu berhenti kerja, disuruh ngurus musola. Musolanya masih jelek, udah begitu musola nyai, musola nenek saya, emaknya emak. Dia punya musola di Pedongkelan, saya urus. Itu nggak ada yang ngurus. Jadi encing saya sendiri nggak ngurus. Jadi kalau saya sholat di situ udah dipastikan kita ragu karena kotor. Udah gitu banyak tai kuyuk. Ya kan, soang, pada miara soang, miara kuyuk. Ya kan? Ya Allah. Terus, ternyata kita berhenti kerja, kita bukan di sama Allah, bukan dikasih kerjaan yang bagus gitu ya. Tapi malah disuruh ngurus musola. Ada apa ini apa rahasianya, apa maksudnya Allah ini? Harusnya kan dikasih kerjaan gitu ya. Kerja yang enak, ini berhenti kerja disuruh ngurus musola. Coba, ya kan, aduh gimana ini? Ngurus musolanya udah rusak begini. Terus sampai 2002 nih, 2011, 2002. Sekarang udah jadi musolanya udah rapi, udah tingkat, habis 600 juta kita bangun, duit dari masyarakat. Tapi ya biasa begitu, ketika lagi ngebangun, pada nggak mau pada bantuin. Ntar aja kalau udah jadi, ada aja dah. Yang mau jadi ketua, yang mau jadi ini, udah ambil aja dah. Saya bilang udah ambil aja, ambil. Udah daripada ribut udah, urus aja urus. Tapi keberkahan yang saya dapat, mohon maaf ini tolong jangan dimasukin ke bab ria, bab sombong, bukan, ini buat pelajaran kita. Jadi semata-mata saya waktu itu ngurus, karena saya ngelihat orang situ tuh butuh sekali dengan musola itu, buat ibadah, buat pengajian, nggak ada pengajian. Pengajian pun ada, itu bapak-bapak jumlahnya itu 9. Sehingga pengajian itu disebut dengan pengajian wali songo. Iya, jadi orangnya nggak berubah-berubah 9. Pokoknya itu 9, aki-aki itu 9. Kadang-kadang ada 8, yang satu masuk angin, nggak ngaji. Ntar besok nih ada 7, yang 2 lagi kondangan. Ya nggak, keprepedan kemana, kampung belakang. Jadi itu ngaji, gurunya mah udah rajin banget, udah pakai udang-udang, naik Vespa. Wah, hujan-hujan juga datang gurunya. Muridnya ini cuma ada 2, 3. Kadang-kadang yang 2 sadar, yang 3 tidur. Tuh, ya Allah. Terus akhirnya saya rintis pengajian sama beberapa tahun tuh. Mau manggil guru, dananya lagi nggak ada gitu ya. Udahlah, saya sambil belajar, sambil ngaji, sambil ngajar. Udah niat saya begitu aja. Tapi alhamdulillah Bu. Saya ngerasain berkahnya ngurus rumahnya Allah, yang penting pada ikhlas. Dan pengurusnya juga semuanya pada akhir baik-baik. Jadi akhirnya hubungan baik.
Jadi udah kayak saudara. Karena memang mereka niatnya sama-sama buat memakmurkan musola. Tuh, alhamdulillah. Dulu kita setelah itu ada aja tuh keberkahan-keberkahan. Sehingga saya bisa berangkat umroh yang dulu saya nggak pernah berpikir tuh. Waktu kerja boro-boro mau berangkat umroh, ya duitnya habis mulu. Ya boro-boro coba dah yang orang kerja dah. Ya bisa nggak buat umroh? Belum tentu bisa. Ya Allah. Tapi ngurus musola nggak ada gajinya, nggak ada ya dia nggak ada gajinya. Tapi sama Allah itu dijamin, dikasih fasilitas oleh Allah untuk ke Mekah. Dulu saya pikir ya Allah itu orang enak amat ke Mekah ya. Duit dari mana? Saya kalau ditanya kapan Pak Ustadz ke Mekah? Ya saya menunggu aja, nunggu ada duitnya, nggak berangkat. Pas ngurus musola rumahnya Allah, saya bisa diberangkatin tanpa mengeluarkan biaya, diberangkatin sama salah satunya sama janda lah gitu ya Pak dia. Ya tapi baik hati orangnya, nggak sombong. Tuh, karena orang jalan hidup kan kita nggak tahu ya. Jadi ceritanya saya lagi silaturahmi nih, bawa orang Ginang, setoples ke rumahnya di Bekasi. Bu Haji tuh, beliau suaminya udah meninggal, ya janda lah gitu ya. Saya assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, masuk Pak Ustadz. Ya, terus ngobrol-ngobrol Bu Haji. Saya ngasih pantun doang, gara-gara pantun bisa umroh. Saya cuma pantunnya potong-potong doang ke saya kan. Saya bilang Bu Haji, makan buah atep anget-anget. Gitu. Saya bilang Bu Haji makan buah atep anget-anget. Artinya apa Pak Ustadz? Artinya Bu Haji mantep banget. Ya Allah, kan seneng hatinya ya, kaca retak itu langsung. Dia pas ngeliat kacanya retak, saking senengnya. Ya Allah Pak Ustadz, saya seneng sama pantun. Orang Padang dia kan nggak bisa, orang Padang nggak bisa pantun Betawi. Tolong bikinin 5 pantun dong. Ntar saya berangkatin umroh gratis. Ya Allah. Nah, akhirnya saya buatin di situ 5. Ya Allah. Serius Bu Haji? Iya. Ntar berangkat Desember ya 2015. Ntar saya biayain semuanya. Ya Allah tuh. Kan nggak tahu jalan hidup. Itulah. Yang penting kita jalanin ikhlas aja. Berangkat kedua. Itu berangkat dibiayain juga. Sama ibu-ibu juga yang biayain. Orang Ciledug. Larangan. Ciledug. Nah, saya diberangkatin. Pak Ustadz bisa nggak ya bawa jamaah saya? Saya punya jamaah, cuma saya nggak bisa, nggak ngerti berangkat umroh. Bisa nggak bimbing? Ya bisa aja sih. Ya, akhirnya saya bawa jamaah, bisa berangkat lagi. Iya. Yang ketiga, mertua saya mau ngajakin, mau umroh berdua, suami istri, udah almarhum sekarang. Ya. Terus saya bilang sama yang punya travel, Bu Haji, ini mertua saya kalau nggak sama saya mah susah ini. Udah tua, matanya glaukoma, penyakit itu nggak bisa ngelihat. Iya, nggak bisa Bu Haji, yang punya travel. Ya udah Pak Ustadz, kalau mau mah ya dampingin aja. Ya, duit dari mana saya? Ya kan saya mah PNS, pagi nunggu sore, nggak kemana-mana. Ya udah berangkat aja Pak, udah gratis. Kan gratis lagi saya berangkat lagi, gratis. Ya Allah, 3 kali Bu berangkat saya pikir ya Allah. Ini berkahnya kalau kita ikhlas ngurus rumahnya Allah Pak dia. Ada aja rezekinya. Makanya orang ngaji mah berkahnya sudah pasti. Tuh, makanya kalau waktu ngaji udah ngaji. Kita jangan pikir apa-apa. Jangan pikir enak enggak enggak. Saya ngaji ini posisi saya sebagai hamba Allah. Udah titik. Mau orang bilang apa kek enggak ngaruh. Enggak terpengaruh sama orang. Saya pokoknya ngaji, saya hamba Allah. Saya rajin amat Bu ngajinya. Ya saya mah yang dibikin rajin sama Allah. Udah gitu aja. Saya mah dibikin rajin sama Allah. Saya mah nggak bisa apa-apa. Saya ngaji saya datang aja. Saya menduduk aja. Guru suruh buka kitab, saya buka kitab. Guru suruh tutup, saya tutup. Bisa Bu? Kagak. Gitu. Ya tutup buka doang. Gitu ya. Kalau kata kiai saya mah, ente ngaji bawa kitab, tapi kitabnya antar jemput. Tahu nggak antar jemput? Diantar tuh kitab, ntar dijemput. Taruh lagi tuh kitab, ntar dibawa lagi. Dibaca kagak. Begitu. Makanya nggak bisa-bisa. Nah itu cerita tentang kisah kalau kita ikhlas, maka insya Allah hidup kita berkah.
ada aja rezekinya. Gitu. Jadi kita kembali, babnya masih bab ikhlas. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari ummil mukminin itu ibunya orang-orang mukmin. Siapa? Yaitu Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istrinya Nabi, istri-istrinya Nabi itu disebut ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Nah, Aisyah ini adalah anaknya sahabat Nabi, yakni Sayyidina Abu Bakar. Aisyah istri Nabi ini yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi banyak hadis-hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Karena Aisyah memang punya kecerdasannya memang bagus. Ya. Beliau meninggal setelah 40 tahun Nabi meninggal. Jadi beliau dikasih umur panjang. Suaminya meninggal, beliau masih hidup selama 40 tahun. Siti Aisyah. Nah kata Aisyah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jawabnya gitu ya Bu ya, kalau ada yang ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita jawabnya apa Pak? Shollu alaihi, boleh. Sallallahu ala Muhammad gitu. Bab kata Nabi, orang al-bakhil man zukirtu ingdahu falam yusolli alayya. Orang pelit itu bukan orang yang punya duit banyak enggak ngasih. Tapi orang pelit adalah orang yang ketika disebut namaku, dia diem aja. Dia enggak mau selawat kepadaku. Ma min muslimin yusallimu alayya. Tidaklah seorang muslim dia berselawat kepadaku, kata Nabi. Illa raddallahu ruhi ilaihi. Kecuali Allah kembalikan ruhku. Jadi Allah kembalikan tuh ruhnya Nabi Muhammad. Fa yusallimu alayya. Kenapa dikembalikan oleh Allah? Untuk menjawab salam dia. Tuh. Jadi ketika kita baca selawat, ruhnya Nabi itu sama Allah dikembalikan. Untuk apa? Untuk menjawab salam kita. Jadi ketika kita baca selawat, maka Nabi Muhammad menjawab salam kita. Aksiru minas sholati alayya. Perbanyaklah olehmu membaca selawat, kata Nabi. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena selawatmu itu akan dibawa ke hadapanku. Ini selawat siapa? Bang Mawi. Ini selawat siapa? Pak Edi. Ini selawat siapa? Bang Ajat. Tahu Nabi? Oh iya nih yang sering baca selawat. Makanya Bu, kita sering-sering banyak baca selawat ya Bu ya. Megang tasbih Bu. Tasbih, baca selawat, sambil nonton TV baca selawat, mau berangkat ke pasar darurat, dari sini kan jalan ke sana ya Bu ya. Pegang aja tasbih yang 33 baca selawat. Banyakin baca selawat. Karena selawat kita itu akan dibawa ke hadapan Nabi. Tuh, jadi orang yang sering baca selawat Nabi kenal. Oh iya ini nih Pak Edi nih, sering baca selawat. Gitu. Nah, kata Nabi, yakzu jaisun al-Ka'bata. Jadi dulu tuh ada sepasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Ya. Siapa pasukan itu? Kata ulama tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kapan terjadinya itu? Yang kita tahu kan sejarahnya pasukan Abraham ketika dulu ingin menyerang Ka'bah. Nah, jadi pasukan itu ingin menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Kayak Abraham lah, sejarahnya yang kita tahu itu Abraham. Raja Abraham, karena dia di Yaman pengen mendirikan seperti Ka'bah, lalu dia menyerang Ka'bah. Tapi kan akhirnya kan mereka dihancurkan oleh Allah. Fa arsala alaihim tayran ababil. Maka ketika udah mau nyampe menghancurin Ka'bah, Allah utus tuh, toir pa'arsala. Allah utus toiron, burung. Ababil yang berbondong-bondong. Tuh, sambil membawa batu dari api neraka. Tuh, dijatuhin ke gajah-gajahnya, semuanya pada mati. Fa idza kanu bibaida'a minal ardi. Maka ketika mereka itu sudah sampai ke tanah lapang, minal ardi daripada bumi, yuhsapu bi awwalihim wa akhirihim.
Lalu Allah benamkan mereka, Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka. Dari mulai yang pertama sampai yang terakhir. Semuanya enggak ada sisa. Dibinasakan oleh Allah. Ya. Qalat, berkata Aisyah, qultu ya Rasulullah, kaifa yuhsabu bi awalihim wa akhirihim? Bagaimana ya Rasulullah? Yang dibinasakan itu yang dari awal sampai akhir itu orang semuanya mati, dimatikan. Wa fihim aswaquhum. Nah ini stressing pointnya di sini nih, penekanannya. Jadi Aisyah ini ingin nanya nih. Jadi wa fihim aswaquhum. Sementara di antara mereka itu ada orang yang enggak nyerang Ka'bah ya Rasul. Dia baru pulang dari pasar. Cuma dibinasain juga. Mati juga di situ. Tuh. Wa man laisa minhum. Dan mereka bukan golongan mereka. Mereka bukan mau menyerang Ka'bah. Mungkin ada orang dagang, mungkin ada orang lewat. Jadi ketika ada terjadi musibah, ada bencana, mungkin itu peringatan dari Allah, azab dari Allah. Karena di situ ada kemaksiatan yang terjadi. Maka kemudian Allah turunkan musibah, bencana, bala. Maka yang kena bukan cuma orang yang ahli maksiat, bukan cuma orang yang melakukan perbuatan dosa. Orang yang enggak berdosa pun kena. Tuh. Jadi kalau di kampung ada kemaksiatan, ada perjudian, mohon maaf, ada mabuk-mabukan, ada sebagai macam maksiat semuanya. Sementara kita diem aja, maka nanti kita tuh ketika terjadi musibah di situ, maka kita juga kena. Mati semua, binasa semuanya. Orang-orang soleh juga mati. Tuh. Makanya itulah Nabi mengajarkan kalau ada perbuatan yang mungkar, maka kita harus merubahnya. Ya kan? Man ra'a minkum munkaron, apabila engkau melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubahlah dengan tanganmu. Maksudnya tangan itu dengan kekuasaanmu. Pak RW rubah dengan kekuasaan Pak RW. Pak RT harus berperan. Tuh, harus bisa merubah, memberantas. Pak Lurah, semua sampai polisi. Itu semua pemerintah semua. Itu biyadihi dengan tangannya. Jangan sampai ketika ada kemaksiatan, malah orang yang punya kekuasaan malah terlibat dalam perbuatan dosa dan maksiat. Terus Pak Ilham yastati pabilisan. Tapi kalau enggak bisa dengan tangan, aduh saya kayaknya enggak berani nih. Kalau saya ngaruh-ngaruh nih orang lagi berbuat maksiat, waduh udahlah pakai mulut aja lah. Nah, mulut kasih tahu Pak RT, kasih nasihat. Pak Ilham yastati Pabi kolbi, kalau nggak bisa dengan lisan, kata Nabi yang terakhir, dengan hati. Bawaannya benci aja, gedek aja, sama perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Maka itu wahuwa ad'aful iman. Kata Nabi itulah selemah-lemahnya iman. Tuh, kita selemah-lemahnya iman kita. Kalau masih ada rasa benci, itu masih bagus. Kata Imam Ahmad, siapa orang yang tidak punya rasa benci terhadap kemaksiatan, maka hatinya kupur. Dipastikan hatinya kupur. Jadi kalau ada kemaksiatan, mohon maaf gitu ya, ada acara-acara yang di situ ada maksiat, ada dangdut, ada cewek, cowok kumpul, auratnya kelihatan. Kita benci nih, maka insya Allah hati kita enggak kupur. Nah, tapi itu selama-lamanya iman. Tapi malah kita ikut juga, nyumbang umpamanya, nyawer ya Pak dia, nyawer gitu. Ya, berarti kita ikut kemaksiatan di situ. Nah jadi ketika terjadi kemaksiatan, maka Allah bukan cuma hancurkan orang-orang yang nggak benar, orang yang soleh pun Allah hancurkan semuanya. Wa awalihim bi awalihim wa akhirihim. Sementara mereka sebenarnya nggak berdosa. Maka jawaban Nabi apa? Summa yub'asuna ala niyatihim. Mereka nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Tuh. Jadi ntar ketahuan ketika nanti dibangkitkan, oh ya ini orang ahli maksiat. Oh ini mah enggak maksiat, ini mah niatnya ikhlas ngaji. Jadi nanti kita semua Bu, yang hadir semua nanti dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat kita masing-masing. Kuburannya beda-beda, maka niatnya juga beda-beda. Jadi ntar niat kita ini akan kelihatan ketika kita dibangkitkan di hari kubur. Makanya semuanya itu tergantung daripada niat. Nah, jadi Allah akan membangkitkan kita dari kubur, kita sesuai dengan kita niat melakukan amal.
Manusia akan dinilai amalnya sesuai dengan maksud dan tujuannya. Makanya Allah nggak melihat badan kita, penampilan kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat badan kamu, penampilan kamu, dan rupa kamu, tapi sesungguhnya Allah melihat hati dan perbuatan kamu. Jadi yang Allah nilai itu, Bu, adalah hati kita, niat kita, gitu. Ngaji ibu-ibu, ayo ibu pakainya rapi apa, gitu kan? Terus pakainya emas, gitu kan? Emas, kalungnya kayak pelek becak, kan gede tuh. Ya kan gede kan? Emasnya banyak banget di sini tuh, ya kan? Saya pernah mohon maaf ada penceramahnya dari luar kota, dari kampung mana gitu. Waktu ceramah, emasnya itu luar biasa, emasnya banyak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak enggak Pak, mau enggak boleh pakai emas bapak-bapak. Manggil jamaahnya ya, jamaah begitu, jamaah sini. Gitu jadi begini, karena tangannya apa? Banyak emas. Ya Allah. Nah itu tergantung dari hatinya, niatnya, perbuatannya, gitu. Ya. Jadi termasuk ngaji juga, walaupun ini perbuatan baik, maka tergantung niat kita ya Bu ya. Ngajar juga begitu. Ada atau tidaknya pahala tergantung dari niat kita. Gitu. Sekalipun perbuatannya baik, tapi belum tentu hasilnya baik. Tergantung dari hatinya. Gitu. Karena kalau ngaji, kita niatnya udah, saya mau ngaji niatnya mau nuntut ilmu. Gitu. Saya mencari ngaji mau mendapatkan ridho Allah. Udah gitu aja. Saya ngaji sekalian mau silaturahmi. Bisa ketemu Pak Edi. Ya kan? Jalan-jalan ke Pondok Ranji. Gitu ya Bu. Jangan lupa metik buah kecapi. Enak mah kalau ngaji disediain kopi. Gitu Pak Edi. Gitu. Ini mah bercanda Pak Edi. Jangan dipikirin. Dan hadis ini juga peringatan buat kita. Supaya kita jangan bergaul dengan orang-orang yang jahat, orang yang zolim. Jangan berteman dengan orang-orang yang ahli kemaksiatan. Tapi bertemanlah kita dengan ahli-ahli kebaikan. Dengan orang-orang soleh. Sering-seringlah kita duduk satu majelis dengan orang-orang yang soleh. Maka kita akan mendapatkan cipratan keberkahannya. Gitu. Ya Bu ya. Sebab kata Imam Ghazali, orang yang bergaul sama tukang minyak wangi, maka dia akan kebagian wanginya. Orang bergaul sama tukang las, maka dia kebagian cipratannya. Ya kan? Orang yang bergaul sama bengkel, ya kebagian ya Bang Darman ya. Ya pada hitam kena oli apa, ya begitu. Nah, jadi orang itu tergantung. Makanya orang bergaul sama kayak kulit kambing, tahu kan Bu ya kulit kambing ya Bu? Kulit kambing itu kalau dijemur, itu kan suka dijadiin beduk tuh, ya Pak ya, dijadiin beduk. Itu kulit kambing kesian itu Bu. Ketika dia dijemur, kemudian dia dijadiin beduk, maka kesian. Dia subuh-subuh aja belum masih gelap udah dipukul. Tuh, ya kan dipukul. Pukul mulu, kesian itu kulit kambing. Tapi ketika kulit kambing itu dijemur, kemudian dia bertemannya bukan sama beduk. Dia bertemannya sama Al-Quran. Dijadiin buat sampul Al-Quran. Maka itu kulit kambing dipakai minyak wangi. Ya kan mau habis ngaji dicium. Kan kita kalau baca Quran kan sunnahnya kan begini ya. Shadaqallahul azim. Sambil kita cium. Haza kitabur rabbi. Ini adalah kitab Tuhanku. Gitu tuh. Tidak ada. Sahabat-sahabat Nabi tuh kalau habis baca Quran tuh saking cintanya sama Al-Quran dicium. Tuh. Terus ditaruh di dada. Kenapa? Supaya dia mencintai Al-Quran. Itu orang Malaysia, itu dia nggak bisa baca Quran. Tapi tiap hari Bu, kerjaannya buka Quran, buka kebet, tutup lagi, dibuka, ditutup lagi, orang nggak bisa. Iya, cuma habis ditutup, dibuka, dicium, ditaruh di dadanya, ditaruh. Pas meninggal, ada orang pilot Singapore Airlines. Kalau lewat Malaysia itu pesawat, itu terlihat cahaya Bu.
dari satu kuburan itu. Cahayanya itu memancar. Sehingga itu pilot heran. Ini ada cahaya apa ini? Ini apa ini? Pas diselidiki ternyata itu kuburan. Kuburan. Ternyata kuburan bukan kuburan ustadz. Bukan kuburan kiai, bukan para wali. Bukan. Itu kuburan orang biasa. Orang yang biasa meninggal. Tapi itu heran itu pilot. Dia nanya sama istrinya almarhum. Bu, emang amalan bapak apa? Sebab saya kalau lewat sini, kalau bawa pesawat, itu suka ada cahaya dari kuburan ini. Oh bapak mah orang biasa, cuma bapak selama hidupnya dia sangat cinta sama Al-Quran. Dia mah gak bisa baca Quran, buta huruf dia mah. Cuma Quran sering diciumin. Hah? Iya, kalau pakai kacamata bisa bu. Kan ada tuh ya orang ya. Baca Quran, bisa bang baca Quran. Gue mah kalau pakai kacamata bisa. Oh ya udah, besoknya dibawain kacamata. Coba bang baca bang. Ya gue mah pakai kacamata bisa. Cuma baca Quran gak bisa. Jadi kacamata doang nih bang mau bisa aja ya. Ya. Ada aki-aki mau ngaji Al-Quran udah senggenep banget datang. Orang belum datang dia udah datang. Mau duluan baca. Pasti kata gurunya, kata ustaznya, coba pak buka pak. Dibuka. Rawi salah bawa. Iya dia nggak bisa bedain antara rawi dengan Al-Quran. Lah kok rawi? Ya akhirnya pada baca semua ya Nabi salam alaika. Akhirnya mau kerbana semuanya semasjid. Salah baca, salah bawa dari rumah udah didakep aja tuh ya. Orang dia nggak bisa baca. Ya. Tapi masih bagus ya. Si boy rawi. Ya. Jadi bertemanlah dengan kebaikan. Jadi itu kulit kambing, kalau dia salah berteman kesian. Kalau dia berteman sama beduk, dipukulin mulu. Dari pagi sampai malam. Tapi kalau kulit kambing berteman sama Al-Quran, dia akan selalu dijaga, ditaruh di atas. Tuh. Makanya ibu-ibu jangan salah nyari teman. Orang baik, orang yang punya niat baik, pasti akan bertemu dengan orang baik. Gitu. Orang jahat akan bertemu dengan orang jahat. Burung Garuda mainnya sama burung Garuda. Burung tekukur mainnya sama burung tekukur. Nggak pernah kita lihat ada burung tekukur main sama burung gereja. Iya kan? Nggak ada. Karena burung gereja mainnya sama burung gereja. Burung dara mainnya sama burung dara. Ibu-ibu nih semuanya insya Allah orang baik. Sehingga bertemannya sama orang-orang baik. Gitu ya. Jadi kembali. Hadis kedua Pak Edi. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhi zalamu minkum khassah. Iya. Wa an Aisyata qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idzastun firtum fangfiru muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi bersabda, tidak ada hijrah setelah pembebasan Mekah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Maka dari itu apabila engkau semua diminta untuk keluar oleh imam untuk berjihad, maka keluarlah atau berangkatlah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis dari Aisyah juga bahwasanya Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah fathi. Fathi itu artinya Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Jadi Nabi setelah penaklukan kota Mekah, kata Nabi udah nggak ada hijrah. Hijrah itu eksodus, pindah secara bergelombang, secara banyak. Jadi kalau cuma 1-2 pindah dari Bedeng pindah ke Citayam, dari Bedeng pindah ke Depok, rumahnya pindah, itu mah bukan hijrah. Ini mah satu RW pindah semua. Itu namanya hijrah. Dan hijrah itu syaratnya kalau memang satu kampung itu, satu negeri itu memang kita sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajiban agama. Sholat nggak boleh, ngaji nggak boleh, dilarang. Maka kita harus hijrah.
dari negeri kafir kepada negeri yang Islam. Nah, jadi ketika itu kan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka setelah kota Mekah ditaklukkan oleh Nabi pada tahun ke-8 Hijriah, maka Nabi mengatakan udah tidak ada lagi orang Madinah hijrah ke Mekah. Udah nggak ada. Sebab Mekah udah bukan negara kafir, udah Darul Islam, negara Islam. Tuh. Jadi udah nggak ada lagi hijrah. Maka kata Nabi, walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi hijrah yang sebenarnya sekarang bukan perpindahan secara fisik, tapi jihad dan niat yang baik. Tuh. Jadi jihad, berjuang. Bukan cuma perang, tapi dalam makna jihad itu secara umum maknanya adalah berjihad melawan kebodohan. Ini kayak kita ngaji ini kita jihad. Karena orang ngaji kan man horoja pitolabil ilmi fahuwa fisabilillah. Kata Nabi, siapa orang yang keluar dari rumah nih, ibu-ibu dari rumah nih, datang ke Mushola Nurul Huda, bapak-bapak dari rumah ke Mushola Nurul Huda, maka kata Nabi fahuwa fisabilillah, pitolabil ilmi, dia niatnya menuntut ilmu, maka fahuwa fisabilillah, dia sama dengan jihad fisabilillah di jalan Allah. Seandainya dia pulang, kemudian dia jatuh, meninggal, maka meninggalnya syahid. Oh, syahid. Itulah kehebatan orang yang nuntut ilmu. Hanya rugi kita kalau di rumah aja. Di rumah nonton TV sambil ngeliatin, mohon maaf, ngeliatin bini mulu diliatin. Ya kan? Kayak habis maghrib, daripada di rumah, dari musola pulang ke rumah maghrib. Ke rumah nonton TV sebentar, tahu-tahu udah azan. Udah isya. Mendingan kita di musola, sholat, zikir, baca bismillah 1000. Itu orang kalau baca bismillah 1000, kata guru saya, itu seandainya ada kebakaran apa, nauzubillah min dzalik, itu dia rumahnya nggak akan bisa kebakar. Karena dia dijaga oleh Allah. Bismillah itu jumlah hurufnya 19. Itu sama dengan jumlah malaikat yang menjaga neraka 19. Tuh. Coba dah bapak-bapak, ibu-ibu, baca aja dah kalau mau tidur bismillah. Itu yang namanya nyamuk, Bu. Kalau kita keredongan nggak bakalan gigit. Ya media. Iya, coba baca bismillah 1000. Ibu tidur, nggak bakalan digigit nyamuk kalau keredongan. Apalagi pakai autan. Nah, jadi nggak ada hijrah yang sebenarnya adalah jihad melawan kebodohan, kemiskinan, yang dakwah, yang berjuang, yang mengurus yang mengurus musola, ini semuanya jihad. Bahkan kita mencari rezeki buat istri, buat keluarga adalah jihad. Ibu-ibu ngurus suami, nyuci di rumah, ngurus anak sekolah, itu adalah jihad. Kalau niatnya ikhlas. Hanya kalau orang ikhlas mah biasanya kerjaan banyak juga ya Bu ya, tapi nggak terlalu berat. Tapi orang kalau nggak ikhlas, kerjaan dikit kelihatannya banyak. Tapi kalau orang ikhlas, kerjaan banyak kelihatannya sedikit. Tuh. Makanya bawa ikhlas aja Bu. Jangan suka ngegerendeng mulu sama suami. Mau dikasih berapa aja, ya Allah alhamdulillah. Suami saya ngasihnya segini alhamdulillah. Ikhlas, istri yang soleha itu bisa menerima dalam kondisi apapun. Jangan hanya ketika banyak mentang-mentang suaminya jualan es, ya kan. Terus hujan. Atau mah hari ini nggak dapet duit dagang es karena hujan mah. Kata bininya apa? Bininya namanya nggak ngaji, bininya nggak tahu agama, marah-marah. Dasar goblok lu, hujan-hujan jualan es. Lah, emang dia tukang es. Dari bujangan emang dia jualan es cincau. Kenapa lu mau sama tukang cincau? Iya kan? Pakai bilang lah goblok lu. Hujan-hujan jualan es, nih tambah PA lagi bini begini nih. Kan emang dari awal nikah tukang cincau. Tuh, ya kan itu istri. Tapi kalau istri soleha kan nggak begitu, ya kan? Mah hari ini jualan es krimnya kurang laku karena hujan. Anak-anak juga nggak pada sekolah. Ya udah ya nggak apa-apa. Namanya dagang kan kadang-kadang laku, kadang-kadang enggak. Tuh cakep tuh bini begitu. Kadang-kadang punya duit, kadang-kadang enggak. Itu tuh yang bikin hati suami itu seneng Bu. Ya Allah. Itu yang bikin panjang umurnya suami.
Kenapa suami banyak stroke? Karena diomelin mulu sama bini. Baru mau makan, ya kan baru mau makan ikan kembung satu. Jangan dimakan, bloon, gitu. Anak lu belum makan, akhirnya dia nggak makan, ya kan? Makan nasi terus, ya kan? Nasi terus, makan lama-lama kan darahnya naik gitu. Stroke, ya kan? Ya Allah. Tuh, jadi kenapa suami banyak mati? Gara-gara bini. Tuh ya, banyak kan yang mati laki dulu, perempuan malah lama matinya. Kenapa? Karena banyak diomelin sama istrinya, bininya. Coba kalau yang soleha, jualan es krim, nggak habis. Alhamdulillah bang, udah nggak apa-apa bang, nggak habis. Kita kasihin. Tetangga kita, Bang Mawi, Bang Dharma, Bang Darman kayaknya jarang makan es krim waktu kecilnya, kita kasih. Udah kasih, dikasih tuh, iya kasih. Lah Neng ini masih banyak sisanya, udah nggak apa-apa bang. Ntar Neng angetin di rice cooker. Tuh istri soleha. Istri soleha agak bloon emang. Masa es krim diangetin rice cooker? Ya mencair. Tapi kan istri soleha begitu. Iya. Ada aja ngomongnya walaupun agak-agak nggak bener ya. Udah biarin Neng angetin di rice cooker. Iya namanya es krim diangetin. Ya intinya mah orangnya baik gitu ya. Jadi kita kembali. Jadi jihad dan niat yang baik. Wa idzastun firtum fangfiru. Apabila diperintahkan maka jihad, maka laksanakan. Ya begitu. Tuh orang Islam itu begitu kata Nabi. Apabila diperintahkan Pak Edi, mari kita santunan buat anak yatim. Fangfiru berangkat. Berapa Pak Edi? Udah biarin biayanya. Berapa anak yatim? Hitung Pak Edi semua. Suruh hitung. Ada 50. 200 cukup Edi, cukup. Ya udah saya satu orang. Ya, satu. Dikira mau semuanya, cuma satu orang artinya. Tapi nggak apa-apa. Fangfiru, diam tetap aja. Edi, yang mas kalian buat pengajian enak kali. Ya enggak minggu depan kita bikin nasi uduk semur jengkol. Umpamanya gitu ya nih ya, umpamanya ya Bu ya. Ceritanya nih. Ya ada semur jengkol, enak kali ya. Biar anget perut gitu kata Edi. Fangfiru Pak Edi, silakan Pak Edi bikin gitu. Dia mah nggak ngaji, pada patungan. Itu jadi Nabi ngajarin Pak Izastanfiru, Pak Izastunfirtum fangfiru. Apabila diperintahkan buat jihad, maka laksanain. Ya jihad dengan uang, dengan ilmu. Kayak kita bisa ibunya ilmu kasih ilmu. Jihad dengan tenaga. Ya udah Pak Edi, saya nggak bisa bantu uang. Saya bantu tenaga, alhamdulillah. Begitu tuh orang muslim yang cakep tuh. Ya, gitu. Jadi kita kembali wa maknalah hijrah min Makkah ila innaha sarat darul Islam. Bahwasanya Mekah itu sudah menjadi darul Islam. Saya rasa 2 hadis aja dulu ya Pak ya. Karena waktunya juga udah setengah 9 gitu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya Bu, silakan Bu. Kenapa Bu? Kenapa? Ya, saya di rumah kebetulan ada yang nunggu, Bang ya. Iya, yang di rumah ada yang nunggu. Kalau nggak ada yang nunggu, mah rumah saya kosong. Ya, ada yang nunggu. Ya. Ya, silakan Bapak-bapak, ada pertanyaan? Ya, ibu-ibu, kalau ada pertanyaan barangkali ada masalah yang dalam masalah ibadah yang ini dipertanyakan bebas Bu, tanyanya bebas saja. Mau nanya apa? Ya, Ibu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih bapak-bapak, ibu-ibu, saya menanya di luar tema nggak apa-apa ya Pak? Pak, di dalam Al-Quran kan ada kata aku dan kami, gitu kan Pak? Kalau aku kan bahwa Allah Maha Kuasa memang satu tunggal. Dan saya pengen tanyakan kami itu maknanya apa Pak? Sedangkan itu jama, gitu Pak. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini kayak saya pernah ngeliat di Mama Dede ya, bukan? Yang suka di Mama Dede bukan ya, pagi-pagi. MC TV bukan ya? Jadi Bu, ini pertanyaannya agak dalam nih ya, karena menyangkut masalah
gramatika bahasa Arab. Di Quran itu memang disebutkan ada kata-kata aku. Kayak ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, ini sesungguhnya aku, kata Allah. Gitu ya, aku ini ja'ilun fil ardi khalifah, ingin menjadikan khalifah, pemimpin di muka bumi. Nah, ini ja'ilun aku. Aku itu maksudnya Allah, Bu. Aku itu Allah. Ya kan? Karena di Quran innani anallah. Innani sesungguhnya. Innani sesungguhnya aku. Siapa? Anallah. Allah. Nah, jadi Allah ya, Bu. Nah, kan ada tuh di Quran. Minggu yang lalu udah saya pernah baca tuh. Saya pernah sampaikan kutip ayatnya. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Akunya Allah. Terus ada kata-kata kami. Seperti ayat Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad sesungguhnya kami. Laqad khalaqna. Kami menciptakan. Nah, khalaqo menciptakan. Nah, domir nahnu artinya kami. Sesungguhnya kami menciptakan al-insan, khalaqnal insan fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Nah, nahnu di situ itu kata ulama tafsir, maknanya kami itu untuk menunjukkan kebesaran Allah. Jadi kami itu bukan berarti banyak. Maksudnya itu kebesaran dan keagungan Allah. Itu kami. Yang kedua, makna kami ini bisa jadi kata para ulama tafsir ada keterlibatan pihak lain ketika Allah menciptakan. Walaupun sehakikatnya semuanya itu adalah Allah yang menciptakan. Tapi ada keterlibatan. Contohnya kayak khalaqnal insan, menciptakan manusia. Kan Allah menciptakan manusia. Tapi ada keterlibatan bapak ibu kita, emak kita, bapak kita. Yang ikut juga terlibat dalam pembuatan kita. Jadi emak ibu kita matiin lampu, main kelon-kelonan, jadi kita, ya kan? Nah, jadi bisa jadi kata ulama tafsir, nahnu itu maknanya kami, ada keterlibatan. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepadamu. Tapi kan Allah hakikatnya Allah yang ngasih rezeki. Tapi kan ada keterlibatan kita dalam arti kita usaha. Terus ada juga keterlibatan orang lain. Melalui usaha dia, melalui karyawan kita gitu, Bu. Gitu ya, Bu ya. Jadi maknanya anak, aku artinya Allah. Yang nahnu Allah dalam arti Allah itu kebesaran Allah, menunjukkan kebesaran. Kedua juga ada keterlibatan dalam proses penciptaan kayak manusia, ada yang lain. Ya sementara itu Ibu ya. Kalau Ibu nggak paham nanti tanya sama Mama Dede ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Pak Ustadz. Ini sebenarnya pertanyaannya ringan, cuman masih ngeganjel aja di dalam diri saya. Kemarin kan Pak Ustadz sempat ngomong kalau kita mau Jumat itu sebaiknya kalau mandi dulu supaya mandi kita tuh menjadi pahala atau berkah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mandi ini perlakuannya sama seperti mandi wajib? Kan kalau nggak salah saya pernah dengar juga hadis dari Rasul, jika kamu sudah mandi wajib, nggak usah berwudu lagi gitu. Karena tingkatan mandi wajib itu atau mandi junub itu udah paling tinggi bersuci. Mau bersuci seperti apa lagi kamu kan? Mungkin itu pertanyaan saya. Apakah perlakuannya sama kalau kita mandi niat yang sholat Jumat itu, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hari Jumat, dalam hadis Nabi, setiap hari Jumat kita disunahkan mandi, Pak. Mandi mau berangkat sholat Jumat. Niatnya nawaitul gusla lirob'il hadasil miyaumil jum'ah. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas kecil pada hari Jumat. Maka kalau kita niatnya begitu, maka ada pahalanya. Tapi kalau mandi doang, sekedar mandi, enggak niat, maka enggak ada pahalanya. Jadi memang anjuran Nabi, kalau kita mau sholat Jumat, kita mandi.
mandinya di situ bukan mandi junub, mandi hadas besar. Kalau mandi hadas besar itu sebabnya bukan sholat Jumat, tapi karena bisa jadi hubungan suami istri selesai. Nah itu kita diwajibkan mandi gitu. Mandinya ntar mau subuh atau palanya dulu mandiin, nggak apa-apa. Ntar badannya pagi-pagi bisa boleh. Pokoknya tinggal di rumah mertua bang. Malu gitu ya, kayaknya basah mulu kepala gitu ya. Udah, habis begituan sama istri, kita mandi junub niat nawaitul gusla li robil hadasil akbari fardo lillahi ta'ala. Mandi tapi palanya doang. Pala doang. Kan syaratnya mandi junub nggak harus berkesinambungan, nggak kayak wudu. Kalau wudu kan harus berkesinambungan, nggak boleh berhenti. Kalau habis muka ya tangan, termuka ngopi dulu baru tangan, jangan. Nah, jadi boleh aja, ntar pagi baru badan. Mertua kan jadi nggak tahu ya, nggak tahu. Nah jadi ketika kita udah mandi junub di hari Jumat, malam Jumat kan katanya sunnah Nabi gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak ada riwayat masalah itu, masalah sunnah Nabi hari Jumat. Sampai sekarang saya ngaji belum pernah ketemu itu, belum pernah ketemu. Mungkin bapak-bapak ada kali yang ketemu hadisnya atau pendapatnya ulama, saya belum ketemu tuh. Namanya sunnah hari malam Jumat itu nggak ketemu. Nah, oh iya bisa, iya. Nah itu buat pengantin baru ya. Kalau pengantin baru biasa sholat subuhnya kesiangan mulu. Kenapa? Karena gegeplak celai menurun, suara beduk mudah ditabuh. Kalau udah nyemplak nggak mau turun, apa lupa sholat subuh gitu. Ya, jadi ketika kita udah mandi wajib, maka otomatis kita udah dapat keutamaan mandi di hari Jumat, gitu ya bang. Jadi kalau kita udah mandi wajib, udah nggak usah mandi Jumat lagi. Wudu, sebab memang kalau orang mandi wajib hadas besar, itu kan lirob il hadasil akbari, ada kata-kata akbar, hadas besar, mengangkat hadas besar, berarti hadas kecil juga keangkat semuanya. Sementara wudu itu fungsinya adalah lirob il hadasil asgori, mengangkat hadas kecil. Maka ketika kita udah mandi wajib, kita udah nggak perlu wudu lagi, langsung sholat, boleh. Ya bu, habis mandi wajib nih, nggak usah wudu lagi, boleh. Karena sudah diangkat semua hadas kecil, hadas besarnya. Cuma persoalannya buat laki-laki, bisa nggak ketika mandi hadas besar dia nggak menyentuh kemaluannya? Kan jadi batal kalau dia nyentuh, ya kan? Nggak bisa, susah. Tetap aja wudu lagi. Tetap wudu lagi. Iya begini. Kan saya bilang nyentuh. Menyentuh mah begini tuh. Nih maaf nih mic nih ya. Tuh. Nah, ini nyentuh nih. Batal. Tapi kalau begini enggak batal. Tapi kata guru saya, kalau di bawah begini enggak batal. Karena dia enggak telapak tangan. Dia pinggirnya. Ini kata guru saya. Tapi yang batal itu pakai telapak. Kadang-kadang habis mandi kadang-kadang nggak sadar kan, suka nyentuh kemaluan, maka batal. Tapi kalau ibu-ibu bisa umpamanya nggak menyentuh kemaluan berarti nggak batal. Tapi susah kalau begitu, kecuali mandinya di kali, nyemplung langsung plus. Ya kan kita nggak pakai nyentuh kemaluan kita, nah nggak apa-apa. Tapi kalau mandi di rumah kan kita harus ngebersihin juga. Tetap aja wudu lagi, gitu. Ya, emang ya. Gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Ya silakan Bang Diki. Cek, menyambung dengan yang Pak Ustadz paparkan tadi, selesai peristiwa Allah menciptakan khalifah yaitu Nabiullah Adam, dan ternyata iblis akhirnya tidak mau sujud kepada Adam, lalu iblis akhirnya Allah murkai. Iblis meminta tangguh
usianya, itu umurnya, dan Allah memberikan penangguhan usia iblis sampai hari kiamat. Ada dua pertanyaan di sini, Ustaz. Yang pertama, apakah yang dimaksud iblis itu hanya satu? Jadi tokoh figur? Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Hijr ayat 40 dan As-Sadd ayat 83 bunyinya sama ya Ustaz. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi aku ini pasti akan menyesat anak-anak manusia semua, anak-anak Adam, tapi kecuali hamba-hamba yang ikhlas di antara mereka. Jadi orang-orang yang ikhlas. Maksud saya, orang ikhlas itu memang sudah pasti tahan godaan iblis, karena iblis saja, iblis yang sudah itu tidak akan digoda. Kurang lebih seperti itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan Bang Diki, itu memang kita perlu dikaji dulu tafsirnya. Surat-surat itu harus dibaca tafsir. Jadi ketika kita baca Quran, kita nggak bisa untuk memahami secara maksud kandungan Al-Quran itu. Kecuali kita harus baca tafsir dari ulama. Dan tafsir itu banyak. Ada Ibnu Katsir, ada Imam Mustafa Al-Marogi, ada tafsir Pak Quraish Shihab, ada tafsir Buya Hamka, Al-Azhar. Dan itu banyak Bang Diki. Jadi harus dicek lagi tentang itu. Cuma yang saya pernah baca bahwasanya iblis itu, jadi ketika Allah memerintahkan wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi ketika malaikat semua diperintahkan buat sujud kepada Nabi Adam, dalam arti bukan sujud sholat seperti sholat, tapi at-tahiyat, sujud penghormatan. Nah itu ada yang nggak ikut sujud. Siapa? Yaitu illa iblis. Berarti iblis itu termasuk bagian dari grup malaikat, bangsa jin. Jadi bangsa jin itu yang paling nakal, yang paling nggak benar itu namanya iblis. Sehingga jin itu kabarnya ada jin yang memang muslim, ada jin yang kafir. Nah orang kafir itu disebut iblis. Nah, iblis itu waktu itu ikut ke grup itu. Jadi diperintahkan semua malaikat jin. Nah ada juga yang mengatakan iblis itu tidak identik dengan jinnya. Tapi dari nama sesuatu yang mengajak kepada keburukan, apapun dia itu namanya iblis. Tetap itu namanya iblis. Jadi orang termasuk orang. Karena minal jinnati wanas. Nah, jin minal jinnati wanas, dari jin dan manusia. Jadi manusia juga disebut dengan iblis kalau dia ngajak orang kepada perbuatan dosa. Bahkan sekarang iblis-iblis kabarnya udah pada ngajukan pensiun dini. Karena manusianya udah lebih dari iblis. Iya, seiblis-iblisnya iblis masih kalah dengan manusia. Tuh, gitu ya. Nah, terus yang kedua apa tadi pertanyaannya? Oh, mukhlis. Ya memang orang yang mukhlis itu nggak akan bisa digoda gitu. Karena hatinya memang udah ikhlas kepada Allah. Jadi setan itu nggak bisa ngegoda orang yang ikhlas. Nah, jadi kata setan, akan aku goda manusia. Pokoknya setan akan menggoda terus manusia sampai manusia tergelincir. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang-orang hamba-hamba Allah yang ikhlas, mukhlis. Nah, yang hatinya benar-benar kepada Allah, maka dia nggak akan bisa. Hatinya udah ikhlas, udah benar-benar semata-mata mencari ridho Allah, maka iblis, kata Bang Diki tadi, nyerah. Dia nggak bisa ngegoda. Itulah salah satu dari kemuliaan dan keutamaan orang-orang yang ikhlas. Gitu ya sementara Bang Diki ya. Untuk lebih jelasnya bisa aja dirujuk aja ke tafsir-tafsirnya. Sekarang banyak di Google juga ada tuh tafsir siapa, Departemen Agama apa. Baca aja di situ. Kalau nggak paham ditandain. Ntar ngaji kita bahas gitu. Jadi jangan ngikutin Google aja, juga harus kita bahas gitu. Ya bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ini aja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.